Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Akbar dengan nomor NPM 241026201104 dari kelas 4A program studi Teknik Industri. Ingin praktekkan video percobaan keempat dari mata kuliah praktek statistika ya, yaitu dengan judul Inferensi Statistik Rata-rata Dua Populasi. Di sini kita disuruh mencoba yang pertama yaitu suatu sampel independen dari data hasil panen kedua padi, dan yang kedua kita disuruh untuk membuat sampel dependennya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita di sini disuruh bikin tabel data ya. Sini ada padi A dan padi B dengan nilai seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini tertulis tabel input datanya ya, untuk padi 1 panen segini, padi 1 segini. Nah, di sini padi 1 sama dengan jenis padi A dan padi 2 sama dengan jenis padi B. Nah, langsung saja kita buka SPSS-nya ya. Di sini kita disuruh bikin variabel, dan dengan cara membuka variable view, kemudian bikin nama variabel sesuai dengan permasalahan dalam kasus ini, yaitu bikin variabel padi dengan tipe data numerik dan value-nya itu 1 untuk padi A dan value 2 untuk padi B. Langsung saja kita bikin variabel di sini untuk kita bikin namanya padi ya, tipe data numerik, kemudian segini desimalnya nggak ada, value-nya di sini kita disuruh bikin value 1 itu padi A. Oke, value 2 di sini padi B. Oke, udah. Kemudian disuruh bikin variabel panen ya, di sini dengan masih sama tipe datanya numerik. Setelah variabel yang dibutuhkan sudah dipesankan lengkap dengan atribut-atributnya, sekarang klik data view dan masukkan datanya sesuai dengan tabel di atas. Oke, disini bikin variabel panen ya, sini masih sama. Kemudian di sini kita langsung saja ke tabel data view dan masukkan data yang dipesankan tadi. Ini ada berapa ini? Ada 10 saja. Dan di sini duanya ada 11 ya. Nah, kemudian untuk panennya kita matikan saja ya desimalnya. Ini padi juga deh. Dan panennya kita masukkan. Nggak bisa. Panennya kita hidupin aja desimalnya 2 angka di belakang komanya. Kemudian kita pastekan. Ini kita hapus 2 nolnya. Ini juga bikin 3. Kemudian untuk nomor 2 nya kita hilangkan dulu 2 angka di belakangnya ini ya.
Oke, sudah. Selesai, simpan dengan format contoh 61, nggak mau. Untuk menganalisis kita klik analyze, compare, means, independent sample t-test, akan muncul tampilan kotak seperti ini. Kita masuk ke analyze, compare, mean, independent sample t-test ya. Ada kolom tes isikan hasil panen, yaitu variabel yang akan dianalisa. Oke, masukkan panen ke dalam kolom tes variabel, kemudian pada kolom grouping variabel isikan jenis padi secara otomatis. Define group akan aktif. Klik define group dan isikan satu untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Oke, padi masukkan grup ini. Ini grup 1 untuk 1, 2 untuk 2. Oke, continue. Pada option berisi interval konfidensi yang dikehendaki isikan 95. Oke, udah, continue. Klik oke dan untuk melihat hasil. Oke. Oke. Kemudian apakah sama 397.000? Sama ya, 3547 sama, 432 543 sama, standar error min 93 920 sama. Untuk F nya 0,90, sig nya 768, T nya 1538 1555, DF nya 19896. Oke, ini sama ya semuanya. Oke, langsung saja yang kedua. Di sini dari hasil sampel independen tadi, secara otomatis akan menampilkan output dengan asumsi variansi sama dan variansi berbeda. Nah, secara teori untuk menentukan bentuk anggapan variansi yang benar untuk data, sebaiknya dilakukan uji hipotesis kesamaan variansi. Pertama, diuji kesamaan variansi dengan metode Leveni. Dari output diperoleh sig-nya sama dengan 0,768 dengan alfanya 0,05, maka sig-nya lebih dari alfa yang mengakibatkan kesamaan variansi diterima. Nah, pada uji rata-rata maka dilihat pada variansi yang diasumsikan sama. T hitung yang diperoleh terbesar 1,538 dengan sig sama dengan 0,141. Karena sig-nya lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara hasil panen padi jenis A dan hasil panen padi jenis B. Yang kedua itu kita disuruh bikin sampel dependen ya, dari tabel pengujian obat-obatan dengan 10 responden, yaitu dan sebelum dan sesudah. Oke, langsung saja kita bikin filenya. Bikin contoh 61 ya tadi. Oke, save aja. Ini juga kita save. Contoh satu juga save. Kita buka lagi file SPSS. Oke, di sini kita suruh klik new file data, masukkan data ke nomor kerja. Oke, sebelum dan sesudah ya. Oke, langsung saja variabel sebelum sesudah. Data numerik. Oke, sebelumnya masukkan ini. Desimalnya kita matikan saja ya. Oke, sudah. Right-nya kita kasih center. Kemudian sesudahnya kita masukkan juga. 261. Oke, langsung saja kita analyze, compare, mean, pair, sample, t-test. Analyze, compare, means.
paired sample t-test. Ini masukkan saja sebelum dan sesudahnya ya. Optionnya berisi interval confidence yang diinginkan, biarkan pada tingkat 95. Oke, sudah. Kemudian tekan oke. Maka hasilnya output yang dihasilkan seperti ini. PR-nya sebelumnya itu mainnya 64,64, sesudahnya 59,27 sama. Untuk N-nya 11 sama. Standar deviasinya dari yang sebelum yaitu 7,941 dan sesudah 8,332, dan standar error min-nya untuk yang sebelum ialah 2,394 dan untuk yang sesudah 2,512 dan sama ya. Untuk hasil analisa deskriptif. Untuk hasil korelasi seperti ini ya, sebelum sesudah N11 korelasinya 0,990 dan sigmanya 0,000. Dan untuk period sample testnya seperti ini, sebelum dan sesudah. Mainnya 5,364 sama, standar deviasinya 1,206 dan standar error minnya 0,364. Dan untuk interval konfidensi yaitu 95%, lowernya 4,553 dan uppernya 6,174. Jadi seperti itulah untuk penjelasan percobaan keempat dari praktek statistika yang berjudul inferensi statistik rata-rata dua populasi. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.